Halo manusia makhluk bumi ciptaan Tuhan, kembali lagi bersama saya Manusia Hybrid. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Bleedness tahun 2008 yang diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Film ini menceritakan tentang suatu wabah yang menular ke 99,9% penduduk di sebuah kota yang tidak disebutkan namanya. Wabah tersebut menyerang mata penderitanya yang membuat semua orang mengalami kebutaan massal di kota tersebut. Hingga akhirnya semua orang merasakan kesengsaraan, kelaparan, dan terjadi kekacauan di mana-mana akibat kebutaan yang dialami mereka semua itu secara mendadak. Lalu film ini disajikan tanpa memberikan nama kepada setiap pemerannya. Jadi saya akan memanggil setiap pemeran tersebut dengan nama asli aktornya sendiri. Gimana? Mau tahu? Panaskan kopi, siapkan rokok, duduk dengan santai, nggak perlu makan popcorn karena saya tahu Anda akan sulit untuk mencarinya. Lanjut. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah lalu lintas perkotaan yang sedang sibuk dan sesak. Lalu kita difokuskan ke sebuah mobil yang tiba-tiba terhenti di tengah jalan pada saat lampu sudah hijau. Sontak semua orang menjadi heran lalu menghampiri mobil tersebut. Mobil tersebut dikendarai oleh seorang pria yang bernama Yusuke. Ia menjelaskan bahwa penglihatannya tiba-tiba putih dan seperti ada yang membanjiri matanya. Yusuke yang tak bisa mengendarai mobil lagi, ia pun meminta pertolongan kepada seseorang yang ada di sana untuk mengantarkannya ke apartemen miliknya. Seorang pria yang kita panggil TF bersedia mengantar Yusuke sampai ke apartemennya menggunakan mobil Yusuke itu sendiri. Inilah dia, Bleedness. Dan saat di perjalanan, dia berpendapat jika Yusuke hanya kelelahan saja karena kebutaan itu biasanya penglihatan menjadi warna hitam dan bukanlah berwarna putih. Sesampainya di depan gedung apartemen, Yusuke dipersilakan untuk turun terlebih dahulu dan tiba-tiba tak lama kemudian TF kembali lagi sambil berkata bahwa mobilnya telah ia parkirkan padahal sebenarnya ia menyembunyikannya. Lalu TF membantu Yusuke hingga sampai di kamar apartemennya. Karena pencurian rata-rata disebabkan akibat adanya kesempatan, maka dari itu Yusuke pun berterima kasih kepada TF lalu menyuruhnya untuk segera pergi dari apartemennya itu. Selang beberapa jam kemudian, istri Yusuke yang diperankan oleh Yoshino Kimura pun tiba. Ia melihat pecahan vas bunga di lantai rumahnya, sedangkan Yusuke dalam keadaan terbaring dengan tangan yang dibaluti perban. Yusuke pun menjelaskan kepada istrinya bahwa ia tidak bisa melihat dan mobilnya telah dicuri oleh seseorang yang mengantarkannya tadi siang. Dan pada saat itu juga Kimura langsung bersiap untuk menemani Yusuke ke klinik mata menggunakan taksi. Setibanya di klinik mata, terlihat beberapa orang di ruang tunggu yang telah mengantri lebih dari 1 jam yang lalu. Salah satunya bapak bajak laut yang diperankan oleh Danny Glover dan wanita berkacamata hitam yang diperankan oleh Alice Braga. Namun karena kasus Yusuke terbilang darurat, maka ia pun dipersilakan untuk diperiksa terlebih dahulu. Lalu kita diperkenalkan dengan dokter yang bernama Ruffalo. Dokter berpendapat mata Yusuke baik-baik saja, namun kasus ini terbilang aneh dan belum pernah ia tangani sebelumnya. Maka dari itu, Dokter Ruffalo memberikan surat rujukan ke rumah sakit lain untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu, Alice wanita berkacamata hitam sedang berkonsultasi dengan Dokter Ruffalo. Dan Dokter Ruffalo menyuruhnya tetap menggunakan kacamata hitam itu selalu, namun tidak dijelaskan apa yang telah terjadi pada matanya. Setibanya Ruffalo di rumah, kita diperkenalkan dengan istrinya Ruffalo yang bernama Julianne Moore. Kita panggil saja Moore. Ruffalo langsung menceritakan tentang pasiennya tadi, yaitu si Yusuke yang menderita penyakit langka pada matanya. Ruffalo berasumsi penyakit itu disebabkan oleh kotoran mata atau tahi mata yang sudah sangat parah. Di lain sisi kita diperlihatkan dengan Alice yang telah berada di hotel dan sedang melakukan sesuatu, namun tiba-tiba Alice tertular oleh wabah itu saat ia melakukan sesuatu yang sangat memalukan.
Keesokan harinya, Ruffalo terbangun seperti biasanya. Namun pada saat ia di kamar mandi, tiba-tiba ia tidak bisa melihat dan bisa dipastikan bahwa ia juga telah tertular oleh wabah tersebut. Karena sadar bahwa penyakit itu dapat menular, Ruffalo menyuruh Mor untuk menjauhinya karena takut jika nanti Mor juga tertular oleh wabah tersebut. Mor segera menenangkan Ruffalo hingga Ruffalo merasa sedikit tenang lalu segera menghubungi pihak rumah sakit. With no visible signs of trauma, no problem. That's a risk. Di sisi lain, kebutaan atau penyakit aneh tersebut telah mewabah, hingga akhirnya sang menteri di kota itu pun berniat ingin mengkarantina para penderitanya, dengan cara memperkerjakan para polisi untuk segera menjemput para penderita tersebut dari rumahnya. Tak lama kemudian, Ruffalo pun dijemput oleh polisi serta orang berpakaian APD untuk dibawa ke rumah sakit jiwa yang sudah tak terpakai untuk mengkarantinanya. Karena tak tega jika membiarkan suaminya berada di rumah sakit jiwa sendirian, Mor berbohong jika ia telah mengalami kebutaan yang sama. Akhirnya ia pun diizinkan untuk dibawa dan tinggal di sana bersama suaminya. Berita pun tersebar bahwa pemerintah akan berusaha untuk menangani dan mencari penyebab dari wabah itu. Lalu pemerintah juga menyebut wabah itu dengan nama penyakit putih. Setibanya di rumah sakit jiwa, Ruffalo menyuruh Mor untuk pulang saja. Namun Mor tetap setia menemani suaminya itu hingga ia sembuh total. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Tiev, Yusuke, dan Alice yang baru saja berada di sana. Dan mereka semua memilih ruangan yang sama juga, yaitu ruangan nomor 1. Namun sepertinya sudah disetting oleh sutradaranya. Di sana Yusuke baru mengetahui jika ia satu ruangan dengan orang yang telah mencuri mobilnya kemarin, yaitu Tiev. Maka dari itu pertarungan antara dua orang buta ini pun dimulai. Lanjut. Esok harinya, orang-orang baru telah dimasukkan juga ke dalam rumah sakit jiwa tersebut. Di antara mereka ada Kimura, yaitu istrinya Yusuke yang telah tertular juga. Dan mereka dipertemukan di ruangan yang sama. Hingga hari pun terus berganti, begitu juga orang-orang baru yang semakin lama semakin ramai hingga memenuhi rumah sakit jiwa tersebut. Namun Mor adalah satu-satunya yang tidak buta di sana. Entah kenapa saya pun heran. Setiap detik Mor selalu membantu setiap orang buta yang ada di sana, namun apalah daya Mor yang hanya seorang diri, sedangkan para penjaga hanya menjaga di pintu depan saja dan tidak mau membantu sedikit pun. Hingga akhirnya rumah sakit jiwa itu menjadi sangat kumuh, di mana orang-orang buta itu tidur sembarangan, makan sembarangan, bahkan kencing juga sembarangan. Di hari yang entah berapa, bapak bajak laut yang bernama Dani pun ternyata juga telah berada di rumah sakit jiwa itu. Namun entah sejak kapan. Om Dani yang memiliki radio di tangannya pun menceritakan kepada semua orang bahwa kota telah sepi akibat penyakit putih ini. Lalu pemerintah juga telah melakukan perundingan berkali-kali dengan lembaga kesehatan hingga menjadi sorotan dunia. Dari seminar hingga meja bundar, mereka adakan terus-menerus, namun masih tidak ada hasilnya. Karena setiap seminar sedang berlangsung, salah satu di antara mereka selalu ada yang tertular oleh penyakit putih tersebut, sehingga semuanya pun menjadi kacau. Sedangkan kejadian di luar sana, kecelakaan terjadi di mana-mana dan membuat tak ada lagi jamet-jamet berkeliaran, tak ada lagi agen intelijen yang menyamar jadi tukang bakso keliling, dan tak ada lagi ibu-ibu yang bawa motor sen kiri tapi belok ke belakang. Belok ke kanan maksudnya. Kini Menteri Kesehatan pun telah pasrah karena ia sendiri telah buta. Sedangkan semua warga hanya bisa berdiam di rumah saja akibat tak bisa melihat dan tak ada yang mampu menuntun mereka untuk keluar dari rumah mereka. Di suatu malam yang entah keberapa, militer sedang menurunkan orang-orang yang telah tertular penyakit putih. Jumlah mereka sangatlah banyak dan semua orang itu dipaksa masuk oleh para militer sambil memberitahukan untuk tidak kabur dari rumah sakit jiwa tersebut.
Jika tidak, nyawa taruhannya. Stay in the line. Namun salah satu dari mereka harus ditembak mati karena telah berjalan keluar dari jalurnya. Hal itu membuat mereka yang lain panik dan segera masuk ke dalam rumah sakit jiwa itu dengan cara berdesak-desakan. Esok harinya militer tersebut menyuruh untuk menguburkan para korban yang mereka tembak semalam. Mor yang bersedia keluar pun langsung diarahkan untuk mengambil cangkul yang tergeletak di sana sambil berpura-pura buta di hadapan militer tersebut. Lalu kita diperlihatkan dengan Ruffalo yang sedang berada di ruangan nomor 3. Ruangan yang dipenuhi oleh preman semua dan suka mengambil jatah makanan secara berlebihan. Di sana Ruffalo mengajak mereka semua untuk tertib pada saat mengambil makanan. Kalau bisa diwakilkan oleh satu orang saja. Namun bos preman di sana malah mengusir Ruffalo karena tidak mau diperintah oleh seseorang dari luar ruangan mereka sendiri. That's right. Yeah, like in a diplomatic mission. So eat, come on, eat. Dan akhirnya Ruffalo pun pergi meninggalkan ruangan itu. Kita diperlihatkan dengan Tiev yang frustasi akibat kebutaan dan kakinya yang telah pincang. Di sana Tiev memarahi Mor dan beranggapan Mor tidak merasakan apa yang sedang ia rasakan pada saat itu. Yang padahal Mor telah banyak sekali membantu semua orang di sana, termasuk Tiev sendiri. Sehingga Mor pun menangis di depan Ruffalo akibat perlakuan Tiev kepadanya itu. Di sisi lain, Tiev sambil berjalan pinjang lalu ngesot-ngesot di tanah untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Namun ketika telah sampai di depan rumah sakit, Tiev bersorak lalu menyuruh militer untuk melihatnya. Dan akhirnya esok harinya jasad Tiev dan jasad yang lainnya sedang dikubur oleh Mor dan kawan-kawan. Lalu kita dialihkan ke Pak Bos yang menginfokan ke seluruh orang bahwa mulai saat ini ialah penguasa dan seluruh suplai makanan yang diberikan oleh pemerintah menjadi miliknya. Our grand finale, a little song that comes. Setelah itu terdengar suara peluit serta semua orang yang mulai berkumpul untuk berebut makanan. Namun tiba-tiba entah dari mana Pak Bos mendapatkan pistol tersebut. Namun kini seluruh makanan dikuasai penuh oleh Pak Bos serta dibantu oleh anak-anak buahnya di sana. Okay, I'll tell you what. We're gonna... Lalu Pak Bos menyuruh seluruh orang untuk mengambil barang berharga miliknya agar bisa ditukar dengan makanan yang kini telah ia kuasai tersebut. You know, just get your stuff together. Anything. Alright? Understood? Kita kembali lagi ke ruangan nomor 1 di mana seluruh penghuni mengeluarkan semua barang-barang berharga mereka, perhiasan dan lain-lain. Sedangkan Mor bertugas untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Di sisi lain, Pak Bos sedang melakukan transaksi barter dengan beberapa orang yang berasal dari ruangan lain. Awalnya tampak tertib dan tidak ada yang berdesak-desakan, namun biasanya mereka dapat 3 dus makanan per ruangan. Kini mereka hanya mendapatkan 2 dus saja, dan mereka tidak bisa melawan itu semua. Sedangkan ruangan nomor 1 yang diwakilkan oleh Ruffalo sendiri juga mendapatkan 2 dus makanan saja. Ruffalo yang protes langsung ditodongkan pistol tepat di lehernya dan dipaksa untuk menyampaikan terima kasih kepada Pak Bos yang telah baik padanya itu. Setibanya di ruangan nomor 1, Ruffalo dan Mor menegaskan mereka semua agar saling berbagi karena ia hanya mendapatkan 24 bungkus makanan saja, sedangkan penghuninya berjumlah 35 orang. Satu minggu telah berlalu. Karena sudah tidak ada lagi barang berharga yang akan dibarter dengan makanan, maka Pak Bos memberitahukan peraturan baru kepada semua orang.
Peraturan tersebut mengharuskan seluruh wanita untuk memberikan tubuhnya serta servis terbaik untuk Pak Bos serta rekan-rekannya yang berada di ruangan nomor 3. Namun semua wanita tidak mau memberikan tubuhnya untuk Pak Bos, sedangkan mereka semua sudah tidak makan selama 3 hari akibat makanan yang telah ditahan oleh Pak Bos. Maka dari itu Mor mengadu ke penjaga yang ada di luar. Namun penjaga itu tak peduli karena sudah memberikan makanan tersebut. Dan untuk masalah pembagian jatah itu bukan tanggung jawabnya. Dan saat mereka sedang berunding, seorang wanita merelakan tubuhnya untuk Pak Bos demi perut yang harus diisi. Dan niat wanita tersebut diikuti oleh wanita-wanita lainnya. Sedangkan para suami-suami yang ada di sana tak bisa berbuat apa-apa. Karena selain buta, mereka juga takut kepada Pak Bos yang memiliki senjata itu. Kini, para wanita-wanita yang ada di ruangan satu pun mulai berjalan dan dituntun oleh Mor untuk menuju ke sebuah tempat, yaitu tempat Pak Bos yang ada di ruangan nomor 3. Right? Okay, I want you all in order from hot. Yeah, take your turn. Ya, pesta yang diadakan oleh Pak Bos itu penuh dengan teriakan dan jeritan para wanita akibat kekerasan yang ia terima. Dan tiba-tiba, ya, salah satu wanita tewas akibat pukulan dari seorang pria bejat yang ada di sana. Keesokan harinya, Mor menuju ke ruangan Pak Bos sambil membawa gunting. Dan pada saat itu adalah giliran wanita ruangan nomor 2 untuk melayani Pak Bos dan rekan-rekannya di sana. Dengan perlahan Mor berjalan lalu menyaksikan Pak Bos yang sedang diberikan servis karaoke oleh salah seorang wanita di sana. Dan tiba-tiba, akibat kejadian itu Mor langsung membawa para wanita-wanita pergi dari sana lalu menghampiri suaminya dan menceritakan segalanya. Ketika malam hari, Om Dhani berdiri lalu membuat rencana untuk melakukan perang melawan para bandit yang masih tersisa di ruangan nomor 3 itu. Pada saat itu juga seorang wanita keluar secara diam-diam untuk menuju ke ruangan nomor 3 tersebut. Dan ternyata wanita tersebut membakar gorden yang ada di sana menggunakan korek api miliknya. Sedangkan penghuni ruangan 1 telah bersiap untuk berperang dengan segala perabotan yang mereka copot sebagai senjatanya. Namun langkah mereka terhenti karena terdengar suara tembakan dari ruangan nomor 3 tersebut. Dan ternyata api telah berkuasa di ruangan nomor 3 yang membuat seluruh pria bejat buta itu pun panik untuk memadamkan api tersebut. Hingga akhirnya api pun menyebar ke ruangan-ruangan yang lainnya. Sedangkan seluruh penghuni dari setiap ruangan pun mulai berusaha keluar dari rumah sakit itu. Begitu juga dengan Mor dan kawan-kawan. Namun ketika sampai di luar rumah sakit, penjaga yang seharusnya standby di tepian pagar kini tidak terlihat lagi. Kesempatan itu langsung digunakan oleh Mor serta beberapa orang yang bersamanya untuk menuju ke pusat kota. Sesampainya di pusat kota, kita diperlihatkan dengan keadaan kota yang sudah sangat kacau balau akibat semua orang yang telah buta. Di tengah perjalanan, Mor dan Rupalo meninggalkan teman-temannya itu di sebuah ruko kosong, lalu melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke sebuah mall. Back on your own. Water? I'll look for bottles. Still see. Setibanya di mall, Mor meninggalkan Rupalo juga di pintu depan sedangkan dirinya langsung menuju ke sebuah gudang tempat penyimpanan makanan di mall tersebut. Di sana Mor menemukan sosis, roti, dan makanan lainnya dengan jumlah yang sangat-sangatlah banyak. Namun sayang tidak ada nasi padang di sana. Mor segera mengemasi makanan tersebut secukupnya sambil bergegas menemui Rupalo yang ada di pintu depan. Namun tiba-tiba Hey, 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1.
Akibat kelaparan dalam jangka waktu yang lama ternyata membuat penciuman para gelandangan di sana menjadi sangat tajam. Hingga akhirnya sebagian makanan harus ia relakan dan pergi dari sana secepatnya. You're okay. Saat di perjalanan kembali terlihat bukan hanya manusia yang terdampak akibat peristiwa ini. Hewan pun juga merasakannya. Di mana anjing yang kelaparan hingga memakan manusia yang tergeletak dan tak berdaya di sana. Pada saat itu juga tiba-tiba hujan mulai turun. Ketenangan pun mulai terlihat dari wajah para penduduk di sana. Meskipun hujan jatuh berkali-kali, namun hujan tak pernah mengeluh untuk tetap membuat ketentraman, kedamaian, dan kesuburan bagi bumi ini. Mor dan Ruffalo langsung disambut oleh teman-temannya ketika telah sampai di toko tersebut. Mereka semua bersyukur mendapatkan pemimpin yang bisa melihat dan memiliki hati yang baik seperti Mor ini. So I think here tonight. Try to get some sleep and then. Setelah itu Mor membawa mereka semua ke rumahnya. Didn't sleep in his own home, he said. Sesampainya di rumah Mor, mereka semua dianggap seperti keluarga oleh Mor dan Ruffalo. Mereka makan malam bersama dengan penuh bahagia lalu ditutup dengan minum sambil bersulang. And the dog. You take another one. Take another one. Esok hari pun tiba saat Mor sedang membuatkan kopi lalu ingin menceritakan rencana berikutnya. Tiba-tiba I'll pour it for you. It's hot. Okay. ya, Yusuke pada saat itu dapat melihat dengan jelas dan tentunya itu adalah kabar yang sangat-sangat membahagiakan bagi semuanya. Karena mereka semua yang masih buta juga pasti memiliki kesempatan yang sama untuk bisa melihat kembali seperti yang dirasakan Yusuke pada saat itu. They would really see. I can see. Tamat. Jujur saya pribadi menjadi sangat merinding karena kisah haru yang telah mereka lewati itu berakhir dengan bahagia. Film ini tidak menjelaskan penyebab kebutaan serta penyebab Mor tidak terkena dampak tersebut. Oh ya, film ini dibaluti dengan banyak drama dan adegan-adegan yang begituan. Jadi tidak saya tampilkan karena tidak berguna juga. Sepatah kata dari saya, mata pencarian emang penting. Tapi mata kepala sangat-sangatlah jauh lebih penting daripada harta, tahta, dan pekerjaan. Maka dari itu saya Adriano Jordiano Numero Uno, pendiri Manusia Hybrid, tak bosan-bosannya mengucapkan salam masakan Padang untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Terima kasih. Bye-bye. Tambah.